Apa itu filsafat dan apa pengaruhnya? Secara singkat, istilah filsafat berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philos yang berarti cinta atau kecintaan, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Filsafat berpengaruh terhadap perkembangan zaman, karena filsafat mengajari manusia untuk berpikir kritis secara mendalam. Pada dasarnya, filsafat adalah induk dari segala ilmu. Filsafat ilmu bermanfaat untuk membangun diri kita sendiri, manusia, dengan berpikir secara radikal atau berpikir sampai ke akar-akarnya. Filsafat disebut sebagai induk ilmu pengetahuan atau mother of science sebab filsafat seakan-akan mampu menjawab pertanyaan tentang segala sesuatu atau segala hal, baik yang berhubungan dengan alam semesta maupun manusia, dengan segala problematika dan kehidupannya. Filsafat tidak lahir begitu saja, ada proses panjang sampai manusia menemukan metode berpikir secara filosofis. Awalnya, manusia merasa kagum, merasa heran terhadap semua kejadian alam semesta. Filsafat lahir karena manusia tidak puas dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu yang dipikirkan oleh manusia. Sebelum filsafat lahir, semua pertanyaan yang berkaitan dengan kejadian alam selalu mendapat jawaban dari cerita mitos dan dongeng yang berkembang di masyarakat saat itu. Karena tidak puas dengan jawaban mitos, manusia berusaha untuk menemukan jalan lain, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di alam. Manusia mulai menggunakan akal dan rasionya ketimbang mempercayai mitos saja. Orang-orang Yunani kuno menemukan matematika, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Merekalah yang pertama kali menulis sejarah histori yang berbeda sekedar tarikh annals. Mereka melakukan spekulasi bebas tentang hakikat dunia dan tujuan hidup, tanpa terbelenggu oleh warisan, paham kolot, keagamaan, atau mitologi. Salah satu bangsa atau peradaban yang sangat berpengaruh dalam perubahan dunia adalah bangsa Yunani. Ada beberapa tokoh terkenal pada masa Yunani kuno serta penemuan-penemuan mereka di bidang ilmu pengetahuan yang mampu bertahan sampai saat ini dan juga masih digunakan sebagai bahan materi dalam dunia pendidikan, bahkan dijadikan dasar-dasar pemikiran sebagai landasan untuk teori-teori atau penemuan-penemuan baru oleh para ilmuwan dan para cendekiawan masa kini. Para tokoh intelektual dan pemikir dari Yunani kuno telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan filsafat. Mereka muncul pada berbagai periode dalam sejarah Yunani kuno dan memiliki pandangan yang beragam terkait dengan berbagai aspek kehidupan dan pengetahuan. Beberapa filsafat Yunani terkenal diantaranya Heraklitus. Heraklitus lahir pada 535 sebelum Masehi dan meninggal pada 475 sebelum Masehi. Ia berasal dari Ephesus di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Turki. Dia adalah seorang tokoh penting dalam tradisi pemikiran klasik dan mengembangkan konsep-konsep dalam bidang logika. Dia memperjelas bahwa segala hal dalam keadaan perubahan dan menjadi serta tidak ada keadaan yang tetap. Frase paling terkenal yang diucapkan oleh Heraklitus adalah Pantarei kai uden mensi, yang artinya semua hal yang mengalir seperti aliran sungai dan tak ada orang yang bisa masuk ke dalam sungai yang sama dua kali. Ini menggambarkan bahwa semua hal dalam kehidupan berubah dan tidak ada yang akan tetap dalam keadaan yang sama. Parmenides yang hidup pada
540 sampai 475 sebelum Masehi. Berasal dari kota Elea di wilayah Italia Selatan. Ia dikenal sebagai tokoh pertama dalam sejarah filsafat yang mengembangkan bidang logika. Bahkan dianggap sebagai tokoh filsafat modern pertama. Salah satu pandangan utama Parmenides adalah bahwa realitas terdiri dari kesatuan di mana benda-benda tidak mengalami pergerakan atau perubahan. Demokritus dengan tekad menyatakan bahwa materi terdiri dari unit-unit yang tak terbagi yang disebut atom, yang berinteraksi secara mekanis. Dia juga meyakini adanya atom dengan berbagai ukuran dan bentuk. Sebagai contoh, ia berargumen bahwa atom udara berbeda dari atom besi, dan perbedaan inilah yang menentukan cara interaksi mereka. Di samping itu, Demokritus juga menghargai akal sebagai sumber pengetahuan yang sah, serta mengingatkan akan keterbatasan kebenaran yang diperoleh melalui indera. Ia memberikan banyak kontribusi di bidang estetika, matematika, biologi, antropologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Sebagaimana banyak filsafat Yunani lainnya, ia juga percaya pada kemungkinan adanya banyak dunia. Thales yang tertarik pada filsafat alam dianggap oleh Aristoteles sebagai filsafat pertama dalam tradisi Yunani, serta kontributor terpenting bagi konon Barat. Thales mengembangkan sistem di mana air dianggap sebagai sumber dari semua materi. Selain itu, ia terkenal meramalkan gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi dan membawa konsep geometri dari Mesir ke Yunani, serta melakukan temuan-temuan lainnya. Thales menghitung ketinggian piramida Mesir dan jarak kapal dari pantai dengan menggunakan geometri. Dia juga dikenal dengan pengembangan teorema Thales. Pythagoras merupakan seorang filsafat Yunani yang ahli dalam bidang matematika dan dihormati sebagai pencetus konsep bilangan. Salah satu sumbangan utamanya dalam matematika adalah teorema Pythagoras, yang bahkan masih diajarkan dalam pelajaran sekolah hingga sekarang. Pada masa itu, Pythagoras berpendapat bahwa kuadrat dari panjang sisi miring dalam segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari panjang sisi lainnya. Dia juga mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang dikenal sebagai Pythagoras Society. Socrates dijuluki bapak filsafat Barat dan mengajarkan tentang etika dan moral. Dia mendorong manusia untuk dapat membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, serta adil dan tidak adil. Pada akhir hidupnya, Socrates meninggal akibat dihukum mati. Dia dipaksa minum racun karena dituduh menggoyahkan dasar-dasar etika masyarakat Yunani kuno dan tidak mengakui dewa-dewa yang dipuja sejak zaman nenek moyang. Plato lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi. Salah satu karya filosofisnya adalah Republik, yang membahas tentang peran perempuan yang seharusnya ditingkatkan. Selain itu, Plato mendirikan sebuah institusi pendidikan yang dikenal sebagai akademi di hutan kecil akademi. Dia juga membangun pandangan tentang konsep Tuhan. Menurutnya, Tuhan adalah jiwa alam semesta yang menjadi sumber dari semua gerakan di dunia.
Plato mendalami ilmu filsafat dari para guru terkenalnya seperti Socrates, Pythagoras, dan Heraklitus. Selain konsep tentang Tuhan, Plato juga menyatakan bahwa ada 3 tingkatan hakikat manusia: dorongan, persepsi, keinginan, inteligensi, dan akal. Dia mengabdikan 40 tahun hidupnya untuk mengajarkan filsafat sebelum wafat pada usia 81 tahun pada tahun 347 sebelum Masehi. Aristoteles adalah murid Plato dan juga menjadi guru bagi Alexander Agung dari Makedonia. Filsafat Yunani kuno ini memiliki pengetahuan luas dalam biologi dan ilmu pemerintahan. Salah satu karyanya yang terkenal adalah klasifikasi flora dan fauna. Dia juga berperan penting dalam bidang pemerintahan dengan mengusulkan bahwa pemerintahan yang baik adalah yang memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya. Anaximander yang merupakan murid Thales terkenal sebagai salah satu filsafat pertama yang menghasilkan karya tulis. Seperti Thales, ia juga memiliki minat luas di berbagai bidang. Dihubungkan dengan penemuan gnomon, Anaximander juga diakui sebagai orang pertama yang menghasilkan peta dunia. Ia memiliki pandangan berbeda dari gurunya tentang substansi dasar alam semesta, di mana Thales berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari air. Anaximander menghubungkan semuanya dengan apeiron, diterjemahkan secara harfiah sebagai yang tidak terbatas. Ini adalah entitas abstrak yang menjadi sumber segala sesuatu dan tempat di mana segalanya kembali. Anaximander juga menjadi yang pertama menggunakan istilah arsi atau awal dalam konteks filosofis. Dia juga berspekulasi bahwa hewan dan manusia berkembang dari hewan lain yang hidup di air. Anaximenes merupakan filsafat ketiga dari Miletus. Sebelum Socrates, ia juga merupakan murid Anaximander dan juga seorang monis, di mana Thales melihat air dan Anaximander melihat apeiron. Anaximenes menghubungkan semuanya dengan udara, yang menurutnya merupakan arsi atau awal dari semua hal. Xenophanes, seorang penyair dan teolog, secara tegas menentang pandangan politeisme. Xenophanes mengkritik pandangan teologis Homer dan Hesiod yang menggambarkan tindakan tidak bermoral dewa-dewa yang melakukan pencurian, perzinahan, dan lainnya. Dia meyakini bahwa dewa-dewa tidak sama seperti manusia dan hanya ada satu dewa non-antropomorfik. Xenophanes juga merupakan seorang pertama yang membahas tentang batas pengetahuan manusia. Dia berbicara tentang ketidakmungkinan memahami kebenaran tentang dewa-dewa dan menegaskan bahwa pengetahuan itu bersifat relatif. Karena itu ia menjadi salah satu relativis pertama dalam sejarah. Zeno merupakan Parmenides, terkenal dengan paradoks-paradoksnya yang berusaha membuktikan bahwa semua gerakan dan perubahan adalah ilusi. Dengan paradoks ini, Zeno berusaha mendukung teori ontologis gurunya yang menyatakan bahwa dunia adalah seragam, tidak berubah, dan tidak bergerak. Dengan kata lain, Zeno menyatakan bahwa untuk menempuh jarak tertentu,
seseorang harus melewati setengah jarak terlebih dahulu. Namun karena jarak bisa terus dibagi menjadi setengah tanpa batas, maka mustahil untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Empedocles selain mengkritik pengorbanan bahwa dan hewan dan menganjurkan vegetarianisme, juga memperkenalkan teori reinkarnasi atau metempsikosis. Ia juga mengajarkan bahwa ada 4 elemen dasar: api, udara, air, dan tanah. Semua yang ada merupakan perubahan dari 4 elemen ini. 2 kekuatan pertikaian dan cinta bertanggung jawab atas komposisi yang berbeda dari setiap elemen ini dalam berbagai hal. Pertikaian membuat elemen-elemen cenderung berpisah, sementara cinta membuatnya bersatu. Anaxagoras hanya menulis 1 buku dan terutama dipengaruhi oleh teori Parmenides. Menurutnya, pada awalnya semua hal yang ada dalam fragmen-fragmen kecil yang tak terbatas dalam jumlahnya dan sangat dekat satu sama lain sehingga hampir tidak bisa dibedakan. Penataan ulang fragmen ini diatur oleh pikiran kosmis yang disebut nous. Leucippus, filsafat pertama dari sejumlah filsafat astronomis Yunani, berpendapat bahwa segala sesuatu terdiri dari partikel kecil yang tak terbagi yang disebut atom, yang diterjemahkan secara harfiah sebagai yang tak dapat dipecahkan. Karya-karya dan pemikiran para filsafat Yunani ini telah membentuk dasar pemikiran filosofis dalam sejarah dan memberikan sumbangan besar terhadap pemahaman manusia tentang dunia dan eksistensi. Secara umum, karakteristik filsafat Yunani kuno memiliki ciri khas dalam pemikirannya, yaitu metode berpikir logis, rasional, dan sistematis. Cara penyelidikan terhadap suatu peristiwa dan gejala-gejala alam sampai pada masalah yang sekecil-kecilnya. Filsafat ini memberikan hasil nyata dalam lapangan ilmu alam dan ilmu sosial. Berikut adalah beberapa tokoh filsafat pada abad pertengahan yang paling berpengaruh. 1. Agustinus dari Hippo 354 sampai 430. Agustinus adalah seorang teolog Kristen yang pemikirannya sangat berpengaruh pada filsafat skolastik. Pemikiran Agustinus didasarkan pada pengamalan pribadi sebagai seorang Kristen. Salah satu pemikiran Agustinus yang paling terkenal adalah tentang dosa asal. Menurut Agustinus, semua manusia lahir dalam keadaan berdosa. Dosa asal ini merupakan warisan dari Adam dan Hawa. Kemudian, 2. Botinus dari tahun 480 hingga 524, yaitu seorang filsuf dari teolog Kristen yang pemikirannya sangat berpengaruh pada perkembangan filsafat skolastik. Botinus adalah orang pertama yang menerjemahkan karya-karya Aristoteles ke dalam bahasa Latin. Salah satu pemikiran Botinus yang paling terkenal adalah tentang kebahagiaan. Menurut Botinus, kebahagiaan adalah pencapaian tertinggi dari kebijaksanaan. Lalu, 3. Johannes Cutus Erigena pada tahun 815 hingga 877. Jonathan adalah seorang filsuf dan teolog Kristen yang pemikirannya sangat orisinal dan berpengaruh. Dilanjut, 4. Erigena adalah orang pertama yang memperkenalkan filsafat Neoplatonis ke dalam filsafat Kristen. Salah satu pemikiran Erigena yang paling terkenal adalah tentang kesatuan Tuhan dan alam semesta. Menurutnya, Tuhan dan alam semesta adalah satu.
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kelima, Anselmum dari Canterbury pada 1333 hingga 1009. Anselius adalah seorang filsuf dan teolog yang pemikirannya sangat berpengaruh pada perkembangan filsafat skolastik. Anselus terkenal dengan karyanya yang berjudul Proslogian, di mana ia berusaha untuk membuktikan keberadaan Tuhan dengan menggunakan logika. Lalu ada juga Petrus Abelaridrus pada tahun 1079 sampai 1142, adalah seorang filsuf dan teolog Kristen yang pemikirannya sangat berpengaruh perkembangan filsafat skolastik, yang terkenal dengan metodenya yang sangat kritis dan rasional dalam menyelidiki berbagai macam masalah. Lalu ada juga Thomas Aquinas 1225 hingga 1274, adalah seorang filsuf dan teolog Kristen yang pemikirannya sangat berpengaruh sama pada perkembangan filsafat skolastik. Terkenal juga sebagai pangeran skolastik. Karena pemikiran yang sistematis dan komprehensif. Aquinas berusaha untuk mensistensikan pemikiran Aristoteles dengan ajaran Kristen. Ia berpendapat bahwa akal, budi, dan wahyu dapat saling melengkapi dalam upaya untuk memahami kebenaran. Selain tokoh-tokoh tersebut, masih banyak lagi tokoh filsafat yang berpengaruh pada abad pertengahan, seperti Bonaventura, Duns Scotus, dan William of Ockham. Kemudian pokok-pokok pemikiran pada filsafat abad pertengahan yang diwarnai oleh konteks keagamaan yang kuat, khususnya Kristen serta pengaruh filsafat Yunani kuno, terutama Aristoteles. Berikut beberapa pokok pikiran utama. 1. Teosentrisme, yaitu Tuhan sebagai pusat realitas dan kepengetahuan. Segala sesuatu ada dan bermakna karena Tuhan. Filsafat digunakan untuk memahami dan membuktikan kebenaran Tuhan serta sifat-sifatnya. 2. Hubungan iman dan akal budi. Debat tentang bagaimana iman dan akal budi dapat berjalan selaras dalam mencapai kebenaran. Tokoh seperti Thomas Aquinas berpendapat bahwa keduanya dapat saling melengkapi, dengan iman sebagai titik tolak dan akal budi untuk memenuhi dan menjelaskan wahyu. 3. Masalah-masalah teologis. Fokus pada pernyataan tentang keberadaan dan sifat Tuhan, trinitas, kehendak bebas, keselamatan, dan estakologi. Penggunaan logika dan pelawaran filsafat untuk membahas dan menganalisis ajaran-ajaran Kristen. 4. Pengaruh Aristoteles. Penerapan pemikiran Aristoteles tentang logika, matematika, etika, dan filsafat alam pada persoalan-persoalan teologis. Debat tentang kompatibilitas ajaran Aristoteles dengan Kristen, misalnya tentang kekekalan materi dan ketidakterbatasan Tuhan. 5. Kebebasan kehendak dan determinisme. Diskusi tentang apakah manusia memiliki kehendak bebas atau kehendak ditentukan oleh kehendak Tuhan atau faktor-faktor lainnya. Implikasi kehendak bebas terhadap konsen keadilan, tanggung jawab moral, dan keselamatan. 6. Universal. Debat tentang status ontologis dari konsep-konsep umum seperti keadilan, kebaikan, dan manusia. Apakah universalia ada sebuah benda-benda individu realisme, ada dalam benda-benda individual konseptualisme, atau hanya setelah benda-benda individualisme nominalisme. 7. Etika dan politik. Pembahasan tentang dasar-dasar moralitas, hukum alam, keadilan, dan struktur pemerintahan yang ideal.
Pengaruh pemikiran Aristoteles dan Agustinus pada konsep-konsep seperti kebajikan, kebahagiaan, dan kewajiban terhadap negara. 8. Dan makna. Analisis tentang bagaimana bahasa mempresentasikan realistis dan bagaimana kita memperoleh pengetahuan melalui bahasa. Debat tentang apakah kata-kata memiliki makna inheren atau makna yang ditentukan oleh konvensi dalam penggunaan. Perlu diingat bahwa filsafat abad pertengahan bukanlah monalit. Ada berbagai aliran pemikiran dan perdebatan yang hidup di antara para filsuf skolastik. Namun pokok-pokok pemikiran di atas memberikan gambaran umum tentang apa yang menjadi perhatian utama dalam filsafat pada masa itu. Ciri khas pemikiran filsafat abad pertengahan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan filsafat di Eropa. Filsafat abad pertengahan menjadi jembatan antara filsafat Yunani Romawi dan filsafat modern. Istilah filsafat Renaissance digunakan oleh para peneliti sejarah intelektual yang merujuk pada pemikiran di Eropa kira-kira antara tahun 1355 hingga 1650. Perkiraan periode tersebut maju ke tahun-tahun berikutnya untuk Eropa Tengah dan Utara dan untuk daerah-daerah seperti Spanyol, Amerika, India, Jepang, dan Tiongkok. Akibat pengaruh Eropa. Oleh karena itu, filsafat ini tumpang tindih dengan akhir filsafat abad pertengahan, yang pada abad ke-14 dan ke-15 dipengaruhi oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Albert Agung, Thomas Aquinas, William dari Ockham, dan Marsilius dari Padua. Dan awal filsafat modern yang secara konvensional dimulai dengan René Descartes dan hasil karyanya Ceramah tentang Metode pada tahun 1637. Para filsuf biasanya membagi periode ini masih melebar, melompat dari abad pertengahan hingga awal filsafat modern, dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan radikal dalam perspektif dalam abad-abad sebelum Descartes. Tetapi, sejarawan intelektual mempertimbangkan faktor-faktor seperti sumber, pendekatan, pendengaran, bahasa, dan genre sastra, serta ide-ide. Artikel ini mengulas tentang perubahan dalam konteks dan konten filsafat Renaissance dan kontinuitasnya yang perlu diperhatikan dengan masa lalu. Filsafat Timur merupakan perintis dari filsafat Yunani kuno yang memiliki sejarah lebih jauh daripada filsafat Yunani kuno sendiri. Peradaban India memulai eksistensinya di daratan Indus yang sekarang kita kenal dengan nama India, sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Peradaban Cina yang hadir di panggung sejarah dalam pemerintahan dinasti ke dinasti pada tahun 1027-506 sebelum Masehi. Sebelum filsafat Cina, India, dan Persia muncul, peradaban awal telah berkembang di Asia yakni Mesopotamia, Assyria, dan Babilonia. A. Sejarah filsafat India. Filsafat India bercorak religius dan etis. Sejarah filsafat India dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode Weda 1500 sebelum Masehi, periode Wiracarita 600 sebelum Masehi, periode Sutra 200 sampai sekarang, periode Skolastik 200 Masehi sekarang. B. Filsafat Cina. Filsafat Cina dibagi dalam 4 periode, yakni zaman kuno 600 sebelum Masehi, zaman pembaruan 200 sebelum Masehi, zaman Neo-Konfusianisme 1000 sampai 1900 Masehi, dan zaman modern 1900 sampai sekarang. 1. Zaman kuno ditandai dengan munculnya aliran filsafat klasik yang bernama Konfusianisme, yaitu suatu aliran yang terdiri atas orang-orang terpelajar yang mempunyai keahlian di bidang kitab-kitab klasik yang menitik beratkan tentang etika. Tokohnya adalah Zhuxia. 2. Zaman pembaruan.
Zaman ini ditandai dengan masuknya Buddhisme dari India sehingga kemudian melahirkan aliran baru dalam Buddhisme Cina. Tokoh yang terkenal di zaman ini adalah Tung Chung Su. 3. Zaman Neo-Konfusianisme. Zaman ini ditandai dengan adanya gerakan untuk kembali kepada ajaran Konfusius yang asli. Tokohnya adalah Konghucu. 4. Zaman modern. Zaman modern Cina sekitar tahun 1900. Aliran yang paling berpengaruh adalah pragmatisme yang berasal dari Amerika Serikat dan tokoh yang terkenal Mao Zedong. C. Tokoh filsafat Islam. 1. Al-Kindi. Beliau hidup pada tahun 796 sampai 873 Masehi. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Beliau menganut aliran Mu'tazilah. Menurut Al-Kindi, filsafat yang paling tinggi adalah filsafat tentang Tuhan. Kata Al-Kindi, filsafat yang termulia dan tertinggi derajatnya adalah filsafat utama, yaitu ilmu tentang yang benar pertama, yang menjadi sebab dari segala yang benar. Masih menurut Al-Kindi, kebenaran ialah bersesuaian apa yang ada dalam akal dan yang ada di luar akal. 2. Al-Farabi. Al-Farabi hidup tahun 870 sampai 950 Masehi. Beliau meninggal dalam usia 80 tahun. Filsafatnya yang terkenal adalah teori emanasi atau pancaran. Filsafatnya mengatakan bahwa yang banyak ini timbul dari yang satu. Tuhan bersifat maha satu, tidak berubah. Jauh dari materi, jauh dari arti banyak, maha sempurna dan tidak berhajat apapun. Kalau demikian hakikat sifat Tuhan, bagaimana terjadinya alam materi yang banyak ini dari yang maha satu? 3. Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir di Ashfana 980 Masehi dan wafat di Isfahana tahun 1037 Masehi. Pemikiran terpenting yang dihasilkan oleh Ibnu Sina adalah tentang jiwa. Ibnu Sina juga menganut paham pancaran. Jiwa manusia memancar dari akal ke 10. Dia membagi jiwa dalam 3 bagian, yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan, nafsu nabatiyah, jiwa binatang, nafsu hayawaniyah, dan jiwa manusia, nafsu natikah. Filsafat Timur lebih menekankan hati daripada akal budi. Sebab hati dipahami sebagai instrumen yang mempersatukan akal budi dan intuisi, serta inteligensi dan perasaan. Tujuan utama berfilsafat adalah menjadi bijaksana dan menghayati kehidupan, dan untuk itu pengetahuan harus disertai dengan moralitas.